Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada poin kelima dari kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah sebagai rangkaian kesimpulan para ulama akidah di abad pertama, kedua dan ketiga, di mana poin yang kelima ini melanjutkan apa yang kita kaji pada kesempatan yang lalu, yaitu wa annal 'asharatal ladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannah ala ma syahida bihi wa qauluhul haq, bahwa ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan namanya satu-satu dengan jaminan surga sesuai persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataannya itu pasti benarnya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti Rasulullah dan para sahabat, sebagaimana hadis Nabi SAW, sebagaimana riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi menyebutkan kepada kita dari rangkaian hadis yang panjang, di antaranya adalah kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku yang telah mendapatkan petunjuk, dan gigitlah erat-erat dengan gerahammu untuk menjadikan mereka sebagai panduan di dalam mengikuti ajaran Islam. Ikhwani barakallahu fikum, makanya bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa dan orang-orang dari kalangan para sahabat muhajirin yang terdahulu dan kaum ansar, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan yang terbaik, maka Allah ridho kepada mereka, maka mereka pun ridho kepadanya. Allah telah menyiapkan kepada mereka untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah karunia yang besar. Ketentuan Allah SWT dalam ayat ini menetapkan kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat dari kalangan muhajirin ansar yang terdahulu.
Dan apa yang sedang kita bicarakan tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin surga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 100 surat At-Taubah ini. Dan kaum muhajirin yang 10 orang ini yang dijamin surga semuanya adalah termasuk kategori sahabat-sahabat senior yang mereka masuk di awal-awal pertumbuhan Islam. Adapun 4 sahabat utama yaitu para khulafa rasyidin sudah kita bicarakan pada poin sebelumnya, sehingga kita tidak membicarakan lagi tentang masing-masing orang dari 4 sahabat utama Nabi ini yang kemudian mereka menjadi khulafa rasyidin dan menjadi panutan bagi para penguasa yang ingin menerapkan hukum Islam dalam struktur negara, supaya kemudian mengambil pelajaran dari para khulafa rasyidin. Begitu pula para ulama yang kemudian berposisi sebagai pengarah umat dan kemudian penasihat buat para penguasa itu juga perlu untuk mengambil pelajaran dari para khulafa rasyidin yang terbukti telah mempraktekkan Islam dalam struktur negara, dan mereka juga sebagai ulama. Jadi mereka sebagai penguasa sekaligus sebagai ulama. Ya, memang sekarang banyak kecenderungan penguasa bukan ulama dan ulama bukan penguasa. Nah, pada diri para khulafa rasyidin tercakup 2 kelebihan ini. Mereka ulama, mereka juga penguasa yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum Islam untuk mensejahterakan masyarakatnya dunia dan akhirat. Dan itulah tujuan politik dalam Islam. Bukan hanya sebatas meraih kekuasaan atau meraih kursi atau mencapai kedudukan, popularitas, harta dan sebagainya, tapi justru bagaimana untuk mensejahterakan umat Islam dan para penduduk yang tinggal di wilayah hukum Islam agar mereka sukses dunia dan akhiratnya. Sekaligus kita akan melihat sisi-sisi kemanusiaan yang ada pada para sahabat senior ini, untuk menjadi pelajaran buat kita agar kita bisa mengikuti mereka, sebagaimana Allah telah mengisyaratkan bahwa siapa yang mengikuti para sahabat ini akan diridhai oleh Allah SWT, karena Allah telah ridho kepada mereka. Sehingga karenanya sekalian penting sekali, apalagi di zaman ini kecenderungan masyarakat mengenal sahabat semakin mengecil, semakin melemah. Justru banyak mereka mengenal para orang-orang yang terkenal, bahkan tidak jarang dari kalangan orang-orang kufar. Sementara kajian tentang sahabat itu lemah sekali. Nah, di antaranya adalah kita ingin mengembalikan umat ini sebagaimana pernyataan Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya, umat yang terakhir ini tidak akan pernah beres kalau tidak mengikuti jejak umat yang pertama itu. Di antaranya adalah 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Karena waktu Isya sudah tiba, kita stop dulu dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Jazakumullah khair. Dagangan Abdurrahman bin Auf yang mencapai 700 ekor onta dengan segala perlengkapannya di saat orang sedang susah karena terjadi paceklik panjang. Orang pun geger betapa kayanya Abdurrahman bin Auf, betapa beruntungnya Abdurrahman bin Auf, karena kekayaan yang melimpah seperti itu. Bayangkan satu ekor onta itu harganya sama dengan 2 ekor sapi. Ya, kalau kita nilai onta di Indonesia enggak terbayang. Kalau kita sebut 2 sapi terbayang berapa harganya. Ya. Nah, itu mencapai 700 ekor onta. Kalau nilai sekarang pasti miliaran itu. Belum lagi barang-barang yang dibawa oleh onta itu. Makanya pantas kalau kemudian masyarakat hiruk pikuk menyuarakan betapa hebat Abdurrahman bin Auf dalam kondisi susah,
dia punya perdagangan sebanyak itu. Pada saat orang lagi ribut membicarakan perdagangan Abdurrahman bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan tentang berita kedatangan perdagangan Abdurrahman bin Auf yang mencapai 700 ekor onta dan seisinya itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan satu riwayat yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, bahwa kasihan Abdurrahman bin Auf karena dia akan masuk surganya merangkak. Ya, padahal dia dijamin oleh Nabi masuk surga. Tapi model masuk surganya apa? Merangkak. Ya. Nah, ketika informasi itu sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, langsung beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan kebenaran informasi yang dia dengar itu. Kata Aisyah, benar, saya mendengarkan Rasulullah seperti itu. Maka Abdurrahman bin Auf langsung mengatakan, seluruh perdagangan yang aku miliki baru datang dari Syam itu aku keluarkan fisabilillah. Barangkali dengan itu menjadi penyebab aku masuk surganya dengan berdiri, tidak lagi merangkak. Ya. Ini adalah satu bentuk motivasi kepada siapa saja di antara kita yang dikaruniai oleh Allah harta. Jangan lupa untuk menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca satu riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa orang yang berharta itu ada 3 macam. Nah, harta yang pertama dimiliki oleh seseorang, saat itu harta mengatakan, wahai fulan, engkau tahu aku ini adalah hartamu, dan silakan kamu gunakan atau kamu tinggalkan, tergantung kamu. Aku akan mengikuti kehendakmu, kata si harta itu. Makanya jenis orang seperti ini, dia akan menggunakan harta itu hanya tergantung hawa nafsunya. Saat senang, saat tidak senang, mana saat dipakai, mana tidak dipakai. Sehingga harta itu hanya sebatas alat, ya, sesuai dengan bagaimana orang itu menggunakannya. Jenis harta yang kedua mengatakan kepada si pemiliknya, wahai fulan, engkau memiliki aku, ya, silakan kamu gunakan aku, tapi aku sampai mengantarkan kamu saat kamu meninggal saja. Ya, dan ini adalah jenis manusia yang ketika punya harta hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan hidupnya, tapi tidak digunakan untuk akhirat. Ketika dia meninggal, maka harta itu akan beralih ke tangan orang lain. Ya, bisa keluarganya memperoleh harta waris atau pihak lain yang menguasai harta itu. Nah, kedua manusia ini akan rugi, kata Nabi SAW. Maka kalau punya harta, jadilah yang ketiga. Harta itu mengatakan, wahai fulan, aku siap untuk melaksanakan keinginan kamu, dan aku siap untuk menyertaimu sampai di kuburan. Itulah harta yang bermanfaat. Itulah harta yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itulah harta yang digunakan untuk membangun akhiratnya. Sehingga harta inilah yang akan menyertai dia sampai ke dalam kuburan, sampai kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bahkan dalam satu riwayat, Abdurrahman bin Auf ini pernah menjalankan ibadah haji dari awal perjalanan sampai dia pulang, doanya cuma satu, ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang pelit. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang pelit. Sehingga sahabat lain bertanya, apa enggak ada doa lain wahai Abdurrahman, kok kamu cuma doanya itu? Kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah, kalau Allah mengangkat sifat pelit dalam diriku, maka seluruh kebaikan akan terbuka. Makanya lihatlah orang yang pelit itu, ya, orang yang sangat merugi. Orang yang pelit itu dia akan tidak disukai oleh orang sekitarnya. Namanya pelit kan? Ya, dia akan mempertimbangkan hartanya sedemikian rupa sehingga orang lain merasa tidak nyaman dengan orang seperti ini. Ya, dijauhi oleh banyak orang karena pelitnya itu.
Kemudian orang yang pelit itu jauh dari surga. Ya, orang yang pelit itu juga dibenci sama Allah SWT. Jadi orang pelit itu jauh dari manusia, dia dibenci oleh Allah, dan dia jauh dari surga. Dan dia dekat kemana? Ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Makanya ambillah pelajaran dari sikap Abdurrahman bin Auf yang beliau menggunakan hartanya di jalan Allah, dan disaksikan oleh Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf adalah hamba Allah yang saleh. Ada satu kejadian menarik dengan Abdurrahman bin Auf pada waktu perang Tabuk. Di saat Rasulullah SAW sedang buang hajat dan wudu, rupanya jamaah sudah tidak sabar untuk menjalankan salat. Ya, seseorang komat dan kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Sementara Rasulullah datang terlambat. Baru pertama kali kejadian itu. Rasulullah SAW salat diimami oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasulullah kemudian mengomentari, ya, beruntunglah seorang nabi yang diimami oleh hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Baru kejadian pertama kali itu. Ya, selebihnya enggak pernah terjadi nabi diimami oleh orang lain kecuali kejadian itu. Ya, makanya bisa jadi seorang menjadi imam sementara di belakangnya masih ada orang yang lebih baik. Dari peristiwa yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ikhwani barakallahu fikum, makanya Rasulullah SAW menegur Khalid dengan keras ketika Khalid bersengketa dengan Abdurrahman bin Auf. Meskipun orang membicarakan mengapa terjadi persengketaan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, hanya saja kemudian mereka mengatakan enggak perlu ikut-ikutan terlibat dengan sengketa saya dengan Khalid, sesungguhnya masalah kami tidak menyangkut masalah agama. Jadi hanya masalah urusan dunia, tidak menyangkut urusan agama. Ya, makanya kalaupun kita ada sengketa, ada masalah, jangan sampai menyangkut masalah agama. Kalaupun ada, dan mudah-mudahan tidak ada, itu hanya sebatas urusan dunia saja. Makanya ketika Khalid mengeras kepada Abdurrahman bin Auf, dan Khalid terkenal seorang pemberani, ya, mengatakan kata-kata yang keras, maka Nabi menegur, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian berani mencaci atau mencela sahabatku. Fa inna ahadakum, sungguh seseorang di antara kalian. Dan ucapan ini ditujukan kepada Khalid bin Walid. Lau anfaqa mithla uhdin dhahaba. Seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud itu. Emas. Gunung Uhud itu gunung yang besar. Ya. Kalau gunung Uhud itu emas, kemudian seorang menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud itu emas, maka sungguh tidak akan menyamai ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan menyamai segenggam sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat itu, atau separuhnya, separuh genggamnya. Jadi sebesar gunung Uhud diinfakkan oleh seseorang yang bukan sahabat Nabi terdahulu itu, termasuk Khalid bin Walid. Apalagi kita kan, ya, jauh nilainya dibanding Khalid bin Walid, juga termasuk sahabat Nabi itu. Kalaupun kita menginfakkan harta sebesar gunung Uhud itu emas, fisabilillah, dibanding dengan sahabat Nabi itu tidak sama dengan sebesar kepalan tangannya atau separuhnya itu. Makanya ini menjadi peringatan, jangan berani-berani kita mencela sahabat. Karena itu akan merusak keimanan kita, merusak nilai ibadah kita, nilai kebaikan kita, naudzubillah min dzalik. Ikhwani barakallahu fikum, dari Abdurrahman bin Auf kita akan banyak pelajarannya. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa lebih mendalami lagi. Kemudian sahabat yang lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang luar biasa, yang kemudian ketika masuk Islam masih muda, umurnya 16-17 tahun, dan rata-rata
para sahabat Nabi itu umurnya masih muda pada saat mereka masuk Islam. Dan dialah orang yang pertama kali melempar panah di jalan Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersumpah dengan menyebutkan kedua orang tuanya hanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ikhwani barakallahu fikum, dan Sa'ad termasuk salah seorang sahabat yang juga doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, makanya ketika ada ibu-ibu mengakui tanahnya beliau dan ibu itu mengeras tidak mau ngalah, padahal nggak ada buktinya, memaksakan kehendaknya, maka Sa'ad pun kemudian mendoakan kepada ibu ini untuk dipanjangkan umurnya dan kemudian dimatikan di tanah yang diakuin itu. Ya, akhirnya terjadilah keadaan orang itu umurnya panjang sampai nenek-nenek sampai meninggal terjerembab di tanah yang diakuin itu. Ya. Ikhwan barakallahu fikum, beliau ini sahabat dari 10 orang yang dijamin surga yang paling terakhir wafatnya. Ya, wafat tahun 55 Hijriah. Dan beliau ini termasuk sering menjaga dan mengawal Rasulullah SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan suatu kali Rasulullah SAW berharap ada yang datang dari sahabat untuk mengawal karena kondisi sedang genting. Maka muncullah seseorang untuk menyiapkan dirinya sebagai pengawal Rasulullah di tengah malam itu. Kemudian datanglah orang ini. Kemudian Rasul tanya, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya datang untuk menjagamu ya Rasulullah. Maka malam itu Rasulullah tidur sampai kata Aisyah, aku mendengarkan suara mendengkurnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya saudara sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk di antara sahabat Nabi yang awal masuk Islamnya dan mengikuti hampir seluruh mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah, kecuali pada waktu perang Badar karena juga menyertai Talha melaksanakan tugas intelijen, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian sekalian, yang mengikuti intelijen ini bukan Sa'ad tetapi Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid. Dua orang yang telah menjadi intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid ini. Sa'id bin Zaid ini sahabat Nabi yang termasuk anak paman dari Umar bin Khattab. Berarti dia sepupu Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid ini. Ya. Beliau termasuk sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tadi disebutkan anaknya 31, tapi oleh Ibnu Jauzi tidak disebutkan berapa jumlah anaknya. Dan beliau meninggal pada umur 70 tahun lebih, yang termasuk umurnya panjang dan hidupnya penuh diberkahi oleh Allah SWT. Dan beliau termasuk yang memperoleh ghanimah langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang akan banyak kita ambil pelajaran adalah yaitu Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, ya, karena sahabat Nabi ini termasuk yang paling muda dari 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Ubaidah inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai aminu hadil ummah, ya, orang yang paling amanat dari umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini. Dan Abu Ubaidah ini radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang satu-satunya sahabat dalam perang Badar membunuh bapaknya sendiri karena bapaknya kafir. Ya. Dan itu tidak gampang. Bagaimana seorang anak sebagai mukmin berperang dengan kaum kufar, yang dihadapi itu adalah bapaknya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq pernah dalam perang Badar juga berperang menghadapi anaknya sendiri.
Ya. Begitu pula yang lainnya menghadapi saudaranya sendiri, karena memang terjadinya perang Badar itu kebanyakan terjadi antar keluarga. Ya, yang satu golongan mukminin, yang satu golongan kufar. Dan Abu Ubaidah yang kemudian berhasil membunuh bapaknya sendiri. Makanya turunnya Al-Quran pada surat Al-Mujadilah ayat 22 itu terkait dengan Abu Ubaidah Amr Jarrah, yang dimana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayangnya, cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapak-bapaknya sendiri atau anaknya sendiri. Ini terjadi dengan apa? Abu Bakar Siddiq. Atau ikhwanahum, saudara-saudara sendiri, yaitu yang terjadi dengan Umar Khattab. Au asyiratahum, rata-rata para sahabat yang punya keluarga pada kaum kufar pada saat perang Badar itu. Ulaika kataba fi qulubil iman wa ayyadahum minhu wa ayyadahum bi ruhin minhu. Mereka itu yang diberikan ketetapan keimanan dalam diri mereka dan didukung dengan malaikat. Wa yadkhulum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka inilah yang akan dijamin surga oleh Allah SWT, di mana mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan seterusnya. Jadi ini ayat termasuk turun berkaitan dengan Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang telah berhasil membunuh bapaknya pada saat terjadi perang Badar radhiyallahu anhu. Yang menarik sekalian, ya, pada saat Rasulullah SAW mengirim dai ke Yaman, sebelum dikirimnya Mu'adz bin Jabal, dikirim juga adalah Abu Ubaidah Amr bin Jarrah ini, Amr bin Jarrah, yang untuk mengajarkan umat Islam yang ada di mana, di Yaman. Ya. Dan kata Rasulullah, kata Umar Khattab, kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup dan seandainya khilafah ini aku serahkan kepada dia, maka sungguh aku akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Abu Ubaidah ini seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan perjuangannya, hidupnya penuh dengan perjuangan. Ya, dia pun hanya meninggal karena taun, karena kolera yang ada, tahun Amwas namanya, ya, dan beliau disolatkan oleh Mu'adz bin Jabal di wilayah mana? Di wilayah Syam sana. Ya, di Syam ini wilayah sekarang masuk Yordan, Palestina, Syria dan Lebanon. Ya, Amr bin Jarrah itu kita temukan kuburannya di Palestina. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini pada saat Umar Khattab datang ke Palestina, dan Palestina itu indah sekali sekalian. Ya, saya lihat negara Arab yang paling subur dan cukup indah sekali alamnya, baik gunungannya ataupun lautnya, dan subur sekali. Itu adalah Palestina ini. Ya, negeri para anbiya, dan di Palestina lah Nabi kemudian dimi'rajkan, Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di Palestina lah terdapat Masjid Al-Aqsa yang kemarin alhamdulillah sempat kita kunjungi, dan memang miris sekali karena Masjid Al-Aqsa masih berada di wilayah kekuasaan Yahudi. Sehingga kita masuk ke Masjid Al-Aqsa pun itu masuk dengan pengawalan ketat dari tentara Yahudi. Ikhwan barakallahu fikum, sampai di sanalah Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Dan saat Umar Khattab datang setelah umat Islam menang menguasai Palestina dari tangan kaum Nasara, ya, saat Umar datang dan penyerahan kunci itu di depan Bukit Golgota oleh seorang ketua pendeta Kristen yang tidak jauh jaraknya dari Masjid Aqsa. Dan pada saat itu Umar radhiyallahu anhu diminta untuk sholat di gereja tempat salibnya Nabi Isa. Saya sempat masuk juga di situ, dan saya lihat juga banyak orang-orang Kristen menyembah, ya, bekas tempat Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah penyimpangan yang mereka lakukan. Kemudian di depan Bukit Golgota itu yang sekarang sudah terbangun gereja, dan saya dengar di situ ada 7 macam
sekte Kristen berebut untuk menguasai Bukit Golgota itu, yang apa? Gereja disalibnya Nabi Isa di situ kata mereka, menurut versi Kristen. Sementara menurut Islam, menurut Al-Qur'an, Nabi Isa tidak disalib tetapi diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, pada saat Umar diminta oleh pendeta itu untuk sholat di gereja itu, Umar menolak. Ya, karena gereja itu menjadi tempat yang sangat kultuskan oleh pihak Kristen. Nah, kemudian dibuatlah masjid di depan gereja Kristus itu atau Bukit Golgota itu, Masjid Umar Khattab. Sampai sekarang itu masih ada. Ya, kemudian pertama kali Umar radhiyallahu anhu datang sampai ke Palestina, yang ditanya adalah Abu Ubaidah, mana saudaraku? Ya, karena Abu Ubaidah adalah ulama yang mengarahkan, sekaligus juga komandan perang. Ya, sebab pada saat Umar Khattab terpilih menjadi khalifah, komandan perang yang bertugas melakukan ekspansi peperangan di wilayah Syam itu adalah Khalid bin Walid. Dan kebijakan Umar pertama kali saat memimpin umat Islam, pertama kali yang dipecat adalah Khalid bin Walid. Ya, dan itu menjadi pelajaran bahwa pemimpin yang keras dan tegas harus disertai dengan pendamping yang lembut dan tegas. Ya, makanya Abu Ubaidah menjadi pilihan Umar untuk menggantikan Khalid bin Walid. Karena Abu Ubaidah adalah seorang sahabat yang lembut tapi tegas, tetapi tidak sekeras daripada Khalid bin Walid. Ya, dan itu pun karena juga melihat kondisi umat Islam ketika dipimpin Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah. Ya, Khalid bin Walid kalau memimpin perang itu luar biasa. Bahkan pada saat perang Mu'tah kan 3 sahabat Nabi itu terbunuh. Ya. 3 sahabat utama itu terbunuh. Ya, di antaranya Abdullah bin Rawahah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, At-Tayyar. Kemudian Zaid bin Harithah. Itu 3 sahabat Nabi yang oleh Nabi disebutkan masing-masing membawa peran, membawa bendera. 3-tiganya terbunuh. Kemudian komando diambil oleh Khalid bin Walid untuk kemudian menyerang kembali kekuatan musuh dan menang. Ya, saya juga sampai sempat melihat tempat pertempuran Mu'tah ini di wilayah pinggiran Yordania, daerah namanya Karak. Ya, luar biasa. Bagaimana para sahabat dari Madinah sampai ke Karak itu untuk melakukan peperangan dengan kaum Romawi, dan hanya dimenangkan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Justru oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu dipecat dia pada saat khalifahnya adalah Umar Khattab, dan digantikan oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini ketika menjadi komandan juga melibatkan Khalid dalam musyawarah penyerangan. Ya, tapi Khalid bin Walid tidak merasa risih menjadi pasukan biasa. Padahal sebelumnya dia adalah komandan. Makanya dalam kehidupan para sahabat itu mereka digilir ya. Siapa jadi pemimpin, kemudian siapa jadi orang biasa. Bahkan di masa Rasulullah SAW terakhir sebelum beliau wafat, yang ditunjuk sebagai komandan perang sahabat Usama bin Zaid. Sementara umurnya masih 17 tahun. Kemudian di sana ada sahabat-sahabat besar yang menjadi pasukan biasa, termasuk Abu Bakar, Umar, seterusnya itu. Nah, ikhwani barakallahu fikum, makanya dalam kedudukan para sahabat itu tidak ada perebutan kekuasaan, perebutan jabatan, kedudukan, enggak ada di tengah mereka. Nah, pada saat Umar bin Khattab nyampe ke Palestina, yang pertama kali ditanyakan, mana saudaraku? Mereka bertanya, siapa saudaramu? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Sebentar lagi dia datang. Maka saat Abu Ubaidah datang, kemudian Umar menyatakan ingin mengunjungi rumahnya. Ya, kemudian malam itu Umar mampir ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah setelah menerima kunci dari pendeta Kristen itu, kemudian menjadi di wilayah kekuasaan Islam Palestina itu. Saat itu saudara sekalian, Umar Khattab nginep di rumah Abu Ubaidah. Ketika masuk ke rumahnya, dilihat rumahnya sederhana sekali. Abu Ubaidah ini orangnya zuhud, ya, hidupnya penuh dengan perjuangan, dan kemudian rumahnya sederhana sekali. Ada hanya tikar, ya, kelihatan bukan rumah yang yang mewah. Tapi kemudian Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah,
Bukankah Allah telah memberikan kekayaan kepada kita? Cobalah kamu tinggal di tempat yang lebih baik dari ini. Ya. Maka kemudian mereka malam itu saling menasihati. Wahai Umar, tidakkah kamu ingat ketika kita bersama Rasulullah dengan kesederhanaan dengan segala macam saat itu, ya, bagi kita yang penting bagaimana meraih ridha Allah SWT. Jadi dua-duanya saling menasihati tengah malam itu, ya, sampai pagi mereka saling menangis satu sama lain mengingat perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu kali ketika di Madinah, Umar Al-Khattab mengumpulkan sahabat di satu rumah. Kemudian beliau mengatakan, "Tamannau. Coba kalian menyebutkan angan-angan kalian." Dan ini sekaligus menggambarkan tentang potensi para sahabat. Coba kita lihat di diri kita sendiri masing-masing. Apa yang ada di benak kita? Apa angan-angan kita? Ya, banyak angan-angan, mungkin punya istri banyak, ya, punya aset banyak, ya, punya mobil banyak, punya kedudukan yang tinggi, ya. Banyak orang angan-angannya hanya sebatas dunia, ya. Coba kita lihat bagaimana angan-angan para sahabat. Umar Khattab mengumpulkan mereka dan mengatakan, "Tamannu, coba kalian berangan-angan." Di antara sahabat itu mengatakan, "Saya berangan-angan kalau bisa kita punya harta emas perhiasan sebesar rumah ini yang kita akan gunakan di jalan Allah." Ini adalah angan-angan di antara sahabat itu. Yang lain mengatakan, "Saya berangan-angan kalau saya diberikan oleh Allah anak yang banyak dan semuanya saya akan dorong untuk menjadi mujahidin fisabilillah, berjuang di jalan Allah." Dan seterusnya. Tapi kata Umar, "Adapun saya berangan-angan kalian semua seperti Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah." Subhanallah, aminu hadil ummah. Maka dari pernyataan Umar Khattab ini kita ambil pelajaran betapa pentingnya arti SDM yang kemudian dipersiapkan menjadi kader-kader umat, yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin umat, yang kemudian membela Islam seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Karenanya saudara sekalian, hal yang kemudian kita ambil pelajaran dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum itu memang luar biasa, dan Allah pun meridai mereka. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak mereka. Makanya kalau memang demikian, inilah yang terus harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melahirkan kader-kader seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, sebagaimana harapan Umar Khattab untuk memimpin umat ini. Ya, terus terang saja umat kita ini tidak kekurangan apa-apa. Ya, dari segi jumlah umat Islam ini sudah mencapai 1/4 penduduk dunia. Ya, dari sisi kekayaan, kekayaan alam ini terbanyak justru di dunia ini. Di mana? Di negeri-negeri Islam. Kekayaannya luar biasa, sumber daya alam luar biasa. Kalau sumber daya manusia cukup besar, 1/4 penduduk dunia. Sumber daya alam luar biasa besarnya, bahkan terkaya di dunia. Itu ada kekayaan di mana? Di negeri-negeri Islam. Pedoman ajaran paling lengkap yang ada pada Islam. Tetapi mengapa kemudian kita melemah? Mengapa kita di mana-mana dijajah? Mengapa kemudian kita tidak berkualitas? Ya, dan semua mengharap-harapkan, mengelulukan lahirnya pemimpin dari umat Islam yang bisa membawa kepada kejayaan Islam. Dan itulah yang disebutkan oleh Umar Khattab, kalau kalian bisa menjadi personal, menjadi kader-kader seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Dan inilah sebagai salah seorang yang paling muda dari antara seluruh 10 sahabat Nabi dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak beliau sallallahu radhiyallahu anhu, sehingga kemudian sebagaimana harapan Umar radhiyallahu anhu bahwa kita mengharapkan lahirnya kader-kader yang seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Barangkali itu kajian kita pada malam hari ini sebagai kelanjutan pada pembicaraan kita pada kesempatan yang lalu. Insyaallah kita akan masuk kepada poin yang kelima,
yaitu kelanjutan dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat berjamaah. Jazakallahu khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.